apa namanya, perangkat desa ini targetnya ASN atau P3K gitu. Sebenarnya dari dulu kita pengennya ASN sih Pak. Masa Tapi nih? Iya, iya, mungkin iya. bisa jadi itu hanya mimpi di siang bolong gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi Makes bersama Eko Wardo SIP, Ketua PPDI Kecamatan Bunut. Bang Eko, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kecamatan Bunut, Eko Wardo SIP. Bang Eko, kita langsung aja lah bincang-bincang ya. PPDI, PPDI. bisa jelasin nggak Bang Eko, PPDI ini apa kepanjangannya? Oke, sebelumnya saya nyampaikan terima kasih kepada Bapak Desima, Pak Anggota DPR kita, Dapil Bangkalan Kerinci. Siap. Kalau nggak salah beliau ini juga wakil ketua komisi. Komisi 2. Komisi 2. Alhamdulillah senang bisa berbincang dengan beliau hari ini. Jadi sedikit saya jelaskan Pak, mungkin bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya memberitahu lah. Jadi memang PPDI ini muncul. PPDI deh ya? Ya, PPDI ini sebenarnya udah ada lama nih Pak. Tetapi mungkin baru booming di Riau ini 2 tahun terakhir lah. Kepanjangannya apa tuh? Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ya. Jadi semacam kumpulan dari perangkat-perangkat desa ya, asosiasinya, organisasinya ya. Betul. Jadi begini Pak, jadi PPDI ini muncul memang kita merekrut seluruh perangkat desa. Artinya begini, bisa dikatakan dia bukan PPDI tetapi perangkat desa. Dalam artian perangkat desa ini yang kita ambil di PPDI itu perangkat desa yang aktif. Perangkat desa ini apa aja contohnya jabatannya? Jadi perangkat desa itu kategorinya dari Kadus, Kaur Kasih, kemudian Sekdes. Kaur Kasih, Sekdes. Ya. Termasuk kalau staf-staf di desa itu? Staf itu bukan Pak. Oh, itu nggak masuk perangkat desa ya? Bukan. Jadi perangkat desa itu ya Kadus, Kaur Kasih, kemudian Sekdes. Oh, sampai ke Sekdes. Jadi memang PPDI ini saya juga punya impian banyak sebenarnya. Saya baru terpilih beberapa bulan yang lalu di Kecamatan Bunut, sesuai mandataris yang diberikan Ketua Provinsi, dan sampai sekarang memang Riau ini masih ada beberapa kabupaten yang belum kita bentuk PPDI-nya gitu. Dan saya salah satu orang yang diajak oleh Ibu Ketua PPDI Provinsi, kebetulan perempuan ini Pak. Iya. Jadi beliau ini kaur keuangan. Jadi memang PPDI ini yang pegang nggak mesti harus Sekdes, nggak mesti harus Kaur Kasih itu gitu. Jadi bebas. Kalau saya panggil Bung lah ya biar enaknya. Kalau Bung Eko sekarang jabatannya Sekdes ya? Sekdes. Sekarang Sekdes Desa Balamerah. Desa Balamerah, Kecamatan Bunut. Kecamatan Bunut. Oke, jadi kalau yang di provinsi ini dari desa mana dia ketuanya? Rohil enggak? Kalau nggak salah Tarohil. Dia Kaur ya? Ya, dia posisinya Kaur. Nah sekarang di Pelalawan sudah ada berapa kecamatan? Alhamdulillah Pak, berapa bulan ya? Tim mandataris Pelalawan mendapatkan mandat sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Sampai hari ini kita sudah terbentuk 9 kecamatan. Artinya ada 3 kecamatan lagi yang belum. Nanti segera musda untuk tingkat kabupaten pemilihan ketua. Sebenarnya secara syarat ini sudah cukup Pak. Cukup. Artinya di dalam ADRT PPDI itu setengah lebih 1 itu udah bisa. Kecamatan. Iya. Tapi belum dilaksanakan. Jadi memang info dari Sekjen kemarin sebenarnya kita mau bentuk dulu semuanya, tetapi memang kalau memang ada kendala dari 3 kecamatan ini yang nggak bisa kita atasi cepat, mungkin kita akan adakan musda dulu. Kita skip dulu yang 3 kecamatan ini, nanti tugas dari Ketua PPDI Kabupaten lah untuk membentuk itu.
informasi terakhir begitu. Kira-kira Bung Ketua nih, Bung Ketua Kecamatan, mana tahu jadi Ketua Provinsi kabupatennya pula besok ya kan. Amin. Kira-kira organisasi ini apa sebetulnya targetnya, tujuannya nih? Karena baru dengar juga nih kan PPDI ini. Benar. Jadi gini Pak, saya sebenarnya berasumsi sendiri ya. Dari dulu perangkat desa ini saya anggap itu terlupakan. Terlupakan. Jadi memang kalau perangkat desa ini kalau saya hitung-hitung untuk satu kabupaten itu 1000-an lebih. Perangkat desa satu kabupaten. 1.000 orang iya. Kurang lebih. Karena rata-rata saya dapat di Bunut itu sudah ada database itu sekitar 90 orang kan. Satu kecamatan. Jadi rata-rata setiap desa itu ada 6, 7 sampai 12. Tergantung kadusnya kan, jumlah dusunnya kan. Masyarakatnya lagi ya. Ya. Oke. Jadi memang kalau di global kan satu kabupaten itu 1000-an lebih Pak. Kita rata-ratakan aja lah. 90 orang misalnya kali 12 gitu kan. Jadi kenapa sih dari dulu kita ini secara massa banyak loh. Kemudian saya anggap kita ini tertidur. Jadi perangkat desa ini di desa itu mereka ini adalah tumpuan. Ujung tombaknya desa, perangkat desa ya. Iya, perangkat desa. Selain kepala desa. Ya, kalau kepala desa ini Pak nggak mungkin beliau turun-turun ke bawah gitu kan. Artinya yang berjibaku di bawah itu di lapangan. Perangkat desa, gitu. Data-data segala macam gitu kan. Iya. Data pusat itu kalau nggak ada perangkat desa nggak jadi Pak. Itu dari RT, dari RW nanti naiknya ke kasih PEM atau kasih kaur kasih gitu. Jadi memang saya kadang lucu juga. Kenapa perangkat desa ini terlupakan? Perhatian negara atau pemerintah seperti apa nih sebetulnya sama perangkat desa ini? Sebenarnya kalau perhatian sudah ada Pak, sudah ada. Nah, sampai sejauh ini kan udah ada aturan perangkat desa itu jabatannya sampai 60 tahun. Ya, yang Permendagri 67 ya, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Salah satunya kita juga tidak mengindahkan perhatian pemerintah itu, tetapi memang kalau saya nih mungkin lebih lagi ingin meminta lagi untuk kesejahteraan perangkat desa. Artinya apa? Mereka ini ya termasuk saya gitu. Termasuk saya secara kinerja Pak mungkin kurang inilah. Kami merasa itu kurang cocok lah begitu Pak. Kinerja gimana maksudnya Bang Eko? Nah, jadi kami ini kan Pak disibukkan. Jadi kami ini sebenarnya tidak ada berhentinya Pak. Mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, terakhir nanti akhir tahun udah pelaporan. Jadi status pegawai bersinambung terus. Status pegawai perangkat desa ini apa sebetulnya sekarang? Pegawai honor kah atau pegawai apa dia? Nggak jelas. Nggak ada. Jadi memang perangkat desa ini ya perangkat desa namanya gitu Pak. Nah, tapi bukan PNS ya dia? Bukan PNS. Kami bukan PNS. Emang gaji ada, tunjangan ada. Dari dana desa. Dari dana desa. ADD. Jadi memang itulah. Saya juga sebenarnya ingin nih menyampaikan, tapi ibaratnya sekarang kami bikin wadah dulu lah. Kami bikin suatu perkumpulan dulu, nanti kita saling diskusi apa yang mau kita sampaikan ke pemerintah daerah begitu. Berarti termasuk targetnya status ya, mereka status. Ya apakah itu kami tidak punya NIP Pak. Nggak punya NIP? Tidak punya. Kalau kepala desa punya ya? Kepala desa tidak juga. Oh enggak mereka ya? Jabatan politis tahunan ya? Tahunan. Sama kayak kami di Dewan lah 5 tahunan ya. Kepala desa 6 tahun ini kan. Tapi kepegawaiannya tidak punya NIP. Berarti salah satu target perjuangan PPDI ini adalah bagaimana status kepegawaian, apakah mereka jadi ASN atau P3K paling tidak, mungkin gitu ya. Betul Pak. Jadi ini banyak nih sebenarnya keluh kesah kawan-kawan. Gaji dulu Pak, itu rapel Pak. Rapel. Karena dari dana desa ya, nunggu cair pula dulu ya. Cair dulu karena 3 bulan, kadang sampai 6 bulan baru cair gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah ada jarak-jarak, maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh lah, kadang sebulan, kadang 2 bulan kan. Ya kami perangkat desa ini tidak bisa bekerja lain Pak. Kami fokus bekerja untuk desa. Satu sisi kami mau buat usaha lain, nanti pekerjaan desa. Kenapa tadi terlambat proses pencairan? Karena mereka juga nunggu proses pencairan ke Pemda gitu.
Betul, karena kita ngajukan dulu, Pak. Kita perencanaan, kita ngajukan dulu APBDes dulu, ajukan sah APBDes, Ya. nanti proses lagi. Ya, ya, ya. PMD nanti ke keuangan. Proses itu tuh mungkin bisa jadi kan. Bisa tak berasap dapur ini kan. Iya, itu makanya Pak. Kita nggak ada pendapatan lain gitu loh. Sementara dia tonggak di desa gitu. Atau nggak di desa gitu. Jadi sebenarnya Oke. ya mudah-mudahan hadirnya PPDI Provinsi Riau ini nanti bisa membawa dampak yang baik bagi kawan-kawan perangkat desa di Riau gitu. Luar biasa juga nih perjuangan PPD ini ke depan ya. Luar biasa, Pak. Nah, ini saya juga ingin infokan sekitar tanggal 25 nanti nih kita ngadain Selatnas di Jakarta nih. 25 Januari Ya. 2023. Jadi kawan-kawan mungkin termasuk Ibu Ketua Provinsi yang berangkat nanti ke sana sekitar 15 orang. Nah, nanti kita akan sampaikan banyak hal mungkin di sana, Pak. Ya sesuai kondisi kita di Riau lah gitu. Ya, ya, ya. Ya, menarik ini pembahasan tentang perangkat desa ya, karena tuntutan dan beban kerja di desa itu juga tinggi. Gimana punya data-data yang akurat, melayani masyarakat. Tentu masyarakat di desa tahunya dengan perangkat desa ya kan. Betul. Kepala desa salah satunya sebagai pimpinan politis lah, karena dipilih secara demokratis. Sementara perangkat desa ditetapkan jabatannya sampai 60 tahun dengan Permendagri 67 2017. Tetapi status kesejahteraan ini juga mesti menjadi perhatian ya bagi pemerintah pusat. Ini kayaknya perjuangan luar biasa dari PPDI ya. Termasuk status lah paling enggak tadi ya. Apa nih target PPDI ini? Apa namanya, perangkat desa ini targetnya ASN atau P3K gitu? Sebenarnya dari dulu kita pengennya ASN sih, Pak. ASN Tapi ya? Iya, mungkin bisa jadi itu hanya mimpi di siang bolong gitu kan. Ya, Tapi kita harus bermimpi dulu lah ya, kan. Tapi tetap perjuangan kita untuk memperjuangkan itu tetap. Dari dulu sebenarnya sudah ada itu. Ini terus disuarakan ya. Kita suarakan. Kalau apa, Bung Eko, untuk kabupaten ini gimana rencananya PPDI-nya? Apa planning ke depan nih supaya organisasi perangkat desa ini semakin kuat ini? Oke, untuk Kabupaten Pelalawan sendiri sebenarnya kan kita belum terbentuk nih Pak secara kabupaten, organisasi kabupatennya. Memang provinsi, kemudian tim kemarin yang dimandatariskan itu berangkat dari kecamatan. Kita bentuk kecamatan dulu. Biar nanti musdanya itu agak sedikit. Kapan target musda kabupaten? Informasi dari Sekjen itu kita kejar bulan ini Pak. Oh, Januari? Minimal ya paling maksimal nanti awal Februari. Ya, maksimal. Supaya di kabupaten sudah jelas juga kepengurusannya. Karena memang sesuai serakor kemarin Pak, di provinsi kita udah ada beberapa program yang mungkin untuk kabupaten sendiri kita udah bisa ikut gitu. Kayak kartu anggota, kemudian kita nanti akan mengadakan silatnas per kabupaten gitu, seluruh perangkat desa. Artinya menyadarkan kawan-kawan tuh, nih loh kita punya wadah untuk keluh kesah kita yang bisa kita sampaikan ke pusat gitu. Oke, Bung Eko, sekarang ini kan ini menarik ya, kita bahas perangkat desa yang sebetulnya hari-hari ini agak rame di media ini kan tentang kepala desa gitu kan. Saya sih baca misalnya kepala desa menginginkan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Isu yang lagi rame lah hari ini. Benar. Jabatan kepala desa supaya lebih lama tuh jadi 9 tahun. Nah, ternyata hari ini Bung Eko sebagai ketua PPDI Kecamatan Bunut, salah satu kecamatan di kita Pelalawan yang akan musda di tingkat kabupaten, artinya mengajak kami DPRD maupun masyarakat juga melihat perangkat desa, tidak hanya kepala desa ya, walaupun kepala desa menjadi jabatan politis, jadi 6 tahun diharapkan menjadi 9 tahun perjuangan bapak-bapak kepala desa. Menurut Bung Eko sendiri gimana nih kalau terkait ini kan tentang undang-undang jabatan kepala desa ini di undang-undang nomor 6 2014 tentang desa. Pasal 5 saya nggak salah itu. Ini gimana nih penambahan perjuangan teman-teman kepala desa nih dari 6 tahun menjadi 9 tahun gimana? Ini pro kontra juga nih cuman. Sebenarnya saya ini agak sulit menanggapi Pak, tapi ya saya harus tanggapi. Memang secara keseluruhan ya saya setuju aja.
Karena Sebab memang- perangkat desa ini kan artinya mensupport kepala desa bekerja bersama dia di benar, desa. benar Pak. Jadi secara kinerja memang saya ingin sampaikan juga kalau 6 tahun itu kemungkinan terlalu singkat. Artinya Oh, apa? oke. Jadi yang dibuat di jabatan 6 tahun itu terlalu singkat bagi kepala desa. Kepala desa. Jadi ketika terpilih, ya kepala desa harus menyiapkan dulu SDM-nya. Jadi seluruh visi misinya kemudian dirangkup untuk jadi RPJM segala macam. Itu aja mungkin habis 1 atau 2 tahun. Iya. Untuk penyesuaian itu. Jadi memang nggak salah mereka untuk menambah jabatan tuh, kalau menurut saya sah-sah aja. Bisa sampai setahun 2 tahun dia penyesuaian di internal. Betul Pak. Karena memang itu tadi, kita ini mungkin di desa itu Pak, kadang di perangkatnya ada yang tidak cocok. Ini real ya yang saya sampaikan, yang terjadi di beberapa desa di Bunut itu. Ketika kepala desa baru, itu nanti ada aja tuh yang tidak cocok dengan perangkat desanya gitu. Jadi kepala desa ini saya sampaikan juga ke kepala desa, memang itu salah satu tugas yang berat memang ketika jadi pemimpin di desa itu gitu. Karena tetap ada Pak, karena setiap desa itu ya manusia lah kan, tetap ada nanti yang agak sedikit kurang cocok lah apalah gitu. Sementara dia harus melakukan sinkronisasi. Betul. Yang intinya kepala desa ketika terpilih, yang harus dibangunnya itu manusia dulu. Gimana dia cara bangun desa kalau nggak di para pembantunya nih tidak sinkron dengan beliau gitu. Sementara dia tidak bisa bongkar pasang sembarangan ya. Bisa dengan Permendagri 67. Ya, sudah terikat perangkat desa di situ dia. Ya, bisa. di satu sisi kalau dia bongkar pasang, orang baru mulai baru lagi misalnya. Mulai baru lagi. Jadi bisa Pak, itu di staf lah paling. Di staf lah. Dan setelah staf mungkin bisa di otak-atik. bahasanya mungkin otak-atik agak sedikit ini. Tapi maksudnya bisa SK-nya per tahun dibuat sama Tapi perangkat nggak bisa. Perangkat nggak bisa. Nah, sehingga dengan jabatan 6 tahun ini menjadi sangat singkat dia untuk membangun desa. Sinkronisasi dengan seluruh ya masyarakat. Itu pandangan saya sih Pak. Tapi ya wajar mereka sah saja mereka mengajukan jabatan 9 tahun itu. Jadi memang kami sebagai perangkat desa ya juga istilahnya kalau secara support kita support gitu. Cuma artinya kami ini juga diperhatikan gitu. Perangkat desanya. Sebab menjadi tonggak juga ya. Itu tadi, kemajuan di desa. Desa tidak ada apa-apa kalau tidak ada perangkat desa. Iya, ini mesti bersama-sama nih. Iya. Artinya memang ya kepala desa terkadang ada yang kepala desanya diserahkan semua. Dalam arti begini Pak. Karena beliau baru mungkin kan baru terpilih. Iya. Saya belum tahu apa-apa nih Pak Sekdes. Saya belum tahu apa-apa nih Pak Kaur. Jadi bantu saya. Administrasinya seperti apa, betul. hukum ya. Iya, betul. Jadi yang di depan itu ya perangkat desa itu Pak. Secara aturan, baca aturan mana yang nggak boleh dibangun, mana yang nggak boleh dilakukan gitu. Nah itu tugasnya perangkat desa. Sementara status mereka nggak jelas ini perangkat desa ini. Ya makanya itu Pak. Mohon maaf ya saya bilang tanda kutip, artinya bukan PNS. Ya betul. Bukan P3K. Tetap namanya perangkat desa. Makanya kita ngajukan NIP juga nih Pak. NIP, nomor induk perangkat. Nah sekarang kita ngajukan kemana nih, ke Mendagri? Ya kita memang proses perjuangan nih. Jadi ada beberapa yang ingin kita perjuangkan untuk kawan-kawan perangkat desa. Karena memang kita merasakan susahnya gitu kan. Menarik juga ini perjuangan perangkat desa ini. Ya. Jadi sekarang Pak kita memang berdiri sendiri Pak, tanpa ada intervensi yang lain gitu kan. Banyak sebenarnya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kita itu ingin masuk. Tapi alhamdulillah sesuai kata Ibu kemarin, kita coba berjuang dulu lah. Kita coba berjuang sendiri dulu. Nol Pak, kita nol Pak. Secara kas kita nol nih provinsi ini Pak. Karena kebetulan saya dilibatkan nih. Setiap ada rakor-rakor di provinsi, saya ikut hadir nih. Oh gitu ya. Jadi paling tidak mewakili pelelawan ya. Iya, curhat dari ibu ketua sama Pak Sekjen itu luar biasa juga Pak. Kemarin rakor, nih saya ceritakan sedikit lah kesusahan beliau kan. Untuk rakor itu Pak, nol Pak. Dari mana duitnya ya kan? Nah, makanya beliau tapi saya salut sama beliau. Dia bangun komunikasi dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Pak, kami ingin mengadakan rakor nih PPDI. Tapi ya mohon maafnya Pak, kami tidak punya apa-apa. Kalau bisa Bapak bantu dari segi apapun kami terima Pak. Oke Bu Nina, tunggu sebentar. Kemudian beberapa menit kemudian Pak,
ibu ini ketua ditelepon sama Hotel Buraya. Silakan gunakan ini. Ya pokoknya udah selesai lah semua administrasi di situ. Kemudian ibu ini langsung langsung nelpon lagi lah. Kebetulan Pak Wakil Gubernur kan, Pak terima kasih sudah membantu kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rakor di sana. Awalnya kita Pak ingin rakor di Kedai Kopi Pak, karena memang sesuai kondisi kita yang tidak memadai. Oh, rakornya udah selesai. Udah, alhamdulillah udah. Itu 2023. Target nggak banyak sih Pak. DPD itu terbentuk seluruh kabupaten sampai kecamatan. Kemudian kita target kartu anggota. Oke, berarti dalam pandangan perangkat desa atau PPDI sebagai wadah organisasinya dukung saja ya, dukung perpanjangan penambahan isu atau keinginan kepala desa sebagian yang menginginkan jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Secara prinsip tidak ada persoalan dari PPDI, bahkan lebih cenderung lebih baik kalau itu memungkinkan dari pandangan pemerintah. Hanya saja perhatian terhadap perangkat desa ini juga mesti ditingkatkan. Betul. Karena mereka juga menjadi tonggak di lapangan ya. Status kepegawaian mereka, gaji mereka, keterlambatan, semuanya ini kan mesti dibenahi semua gitu. Benar, Pak. Banyak kayaknya nih PR-nya nih Bung Ketua ini. Sebenarnya Pak, itu tadi Pak, saya ada ketawa, kadang juga ada prihatin lah dengan kawan-kawan kan. Oke lah, mungkin yang ekonominya agak sedikit memadai Pak, mungkin nggak terlalu fokus dengan gaji, tetapi bagi mereka yang hanya berfokus ke gaji ya 3 bulan Pak mau makan apa gitu, apalagi udah berkeluarga gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada banyak solusi nih untuk gaji ya udah banyak solusi pembenahan ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kayaknya menarik sekali pagi ini bincang-bincang kita. Kayaknya nggak cukup di sini kita Pak, kita harus berlanjut di Kedai Kopi nih kita. Iya. Kita lanjutkan nanti. Iya, karena pembahasan ini saya juga sebenarnya karena saya di posisi ini sekarang Pak. Artinya memang banyak keluh kesah yang ingin disampaikan begitu. Jadi saya kira saya mau ini dilanjutkan di Kedai Kopi. Dan tidak hanya di Kedai Kopi, secara resmi juga di DPRD ayo. Boleh. Supaya semua kita, saya mohon maaf ya, saya Iya. memang di Komisi 2 di DPRD, artinya isu-isu seperti ini juga baru nangkap juga nih, ternyata persoalan-persoalan di lapangan di desa, dan ini kan mesti menjadi perhatian semua pihak. PPDI harus menyuarakan ini terus kan sampai ke DPRD, provinsi maupun pusat kan, supaya perhatian pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan terhadap perangkat desa, sebab mereka adalah ujung tombak juga di desa ini menjadi terperhatikan lebih baik lagi gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya saya sangat menyambut baik tadi tawaran Bapak ke DPR, tapi memang kita benahi dulu lah Pak. Artinya kita PPDI ini kan masih belum terbentuk nih di kabupaten nih, karena baru beberapa kecamatan gitu kan. Dan jalur itu saya tetap akan ikuti nanti Pak. Saya tetap akan tempuh itu jalan itu ke bupati, ke DPR untuk di daerah kita. Saya ingin sampaikan itu gitu. Jadi memang kita fokus ke kita dulu Pak. Mungkin dalam 2 bulan ini kita selesaikan untuk Kabupaten Pelalawan. Soliditas internal ya. Kita bentuk PPDI di Pelalawan. Boleh. Siap. Saya pikir itu memang harus dilakukan. Teman-teman perangkat desa ini harus solid bersama-sama. Apalagi ini tahun politik nih kok ya. Jangan sampai terpecah belah gara-gara politik. Ada perjuangan-perjuangan yang sifatnya bersama. Ini harus kita kuatkan. Karena itu tidak lihat tahun, tidak lihat momen-momen, itu harus terus disuarakan gitu kan. Nah, saya sepakat itu konsolidasi internal. Nanti kapan waktunya sudah saatnya bicara dengan bupati, bicara dengan DPRD, supaya semuanya melek gitu. Wah, ini ujung tombak loh di desa. Ayo dong sama-sama kita perhatikan mereka. Saya sepakat itu. Silakan organisasinya dikuatkan terlebih dahulu. Ada lagi Bung Eko pesan-pesan? Oke, mungkin itu terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak perwakilan rakyat kita. Saya mungkin agak-agak ini Pak, agak-agak
terpatah-patah lah mungkin bahasanya ke situ kan, karena memang biasanya tuh ya ngobrolnya sama-sama kawan-kawan perangkat desa, kemudian Ada kopinya ya? ya ada kopinya Ini gitu. nggak ada ini. Dia agak gugup juga ketika berbicara dengan nih seorang wakil ketua komisi gitu kan. Iya iya. Nah, tapi terlepas dari itu saya juga merasa orang paling beruntung lah istilahnya, bisa berkomunikasi dengan Bapak, bisa berkeluh kesah lah istilahnya di sini dengan Bapak. Siap. Dan mudah-mudahan nanti kami mohon juga lah kalau memang jalur kami sudah mengarah ke sana, minta bimbingan dengan Bapak. Itu harapan kami nanti dari kawan-kawan perangkat desa, khususnya di Bunut kan, karena memang di Bunut sudah terbentuk saya sebagai ketua kan. Mungkin itu Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Minimal saya sudah menyampaikan perwakilan keluh kesah kawan-kawan di Bunut, perangkat desa di Bunut khususnya ya. Tetapi mungkin secara keseluruhan itu hampir sama itu Pak, karena Di semua kecamatan. semua kecamatan, karena mekanisme kinerja kita itu Pak hampir sama Pak, kan kita kan saling terhubung nih untuk kinerja kan dengan yang kecamatan lain gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat perhatian lebih nanti dari pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi di desa. Baik. Terima kasih Bung Eko. Demikian dialog kita pagi ini. Mudah-mudahan apa-apa yang akan diperjuangkan oleh PPDI menjadi sebuah harapan yang akan dituntaskan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun ini 2023, awal tahun baru ini, sesuatu yang baru. Dan kita podcast bersama, mudah-mudahan ini terus kita suarakan bersama. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Bersama Desima, Dewan Sip Malam Podcast, kita kupas apa yang perlu kita kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.